Ya, kalau di sini saya kenal dengan produk HDI, kebetulan kan diperkenalkan oleh ini teman saya yang cakep dari Surabaya, Dr. Roy ya. Pas saya pulang haji, kira-kira 2013, bulan Februari. Nah, di situ memang secara tidak sengaja, pas saat itu mertua saya juga sedang sakit. Kebetulan mertua saya sudah terbaring sakit, demam DM, kencing manis itu sejak saya pulang haji, sejak bulan November, Desember, Januari. Jadi selama 3 bulan mertua saya tidak bisa bangun dari tempat tidur karena kencing manis yang disertai dengan komplikasi, yaitu retinopati diabetikum dan neuropati diabetikum. Di sini kalau retinopati diabetikum itu adalah ini adalah gangguan di penglihatan ya. Biasanya pada kasus-kasus kencing manis itu pasien sering mengeluh gonta-ganti kacamata. Nah, kalau mertua saya ini sudah enggak gonta-ganti lagi kacamata karena memang benar-benar sudah enggak melihat. Jadi kalau melihat itu hanya terlihat bayangan saja. Jadi retinopati diabetikumnya sangat berat. Nah, gangguan penglihatannya udah berapa lama, Dok? Ya sudah lama, sekitar 5 bulanan sebelum saya naik haji. Jadi retinopati diabetikumnya. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin saya tambahkan sedikit ya, Dr. Eli. Kalau pada penderita kencing manis itu satu hal yang kita perlu waspada, yaitu pada saat gula darah itu tinggi, Bapak Ibu, maka dalam darah yang harusnya mengandung zat-zat makanan dan mengandung oksigen yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sel-sel itu penuh dengan gula. Akibatnya apa? Akibatnya banyak sel-sel saraf yang mengalami gangguan, terutama saraf tepi. Jadi kalau di mata dia mengalami gangguan penglihatan, lama-lama akan mulai kabur ya sampai buta. Kalau di tangan akan mulai sering merasakan kesemutan. Maaf, kalau yang laki-laki kadang sampai mengalami impotensi, ini akibat karena gula yang tinggi. Itu ya, Dok, silakan, Dok, dilanjutkan lagi. Ya, komplikasi yang kedua neuropati diabetikum. Jadi di bagian ekstremitas di kaki mertua saya itu dari lutut sampai ke bawah itu terasa seperti terbakar. Jadi secara otomatis mertua itu sering bolak-balik ke kamar mandi karena harus disiram kakinya biar basah, seger maksudnya kena air. Terus beliaunya enggak suka tidur di tempat tidur, jadi suka di lantai. Jadi seperti itu. Nah, sebagai anak kan ya kasihan ya. Dulu-dulu sebelum bed rest total di tempat tidur itu, saya bersyukur setelah naik haji saya ketemu sama Dr. Roy dan di situ saya diperkenalkan dengan produk HDI. Nah, saat itu kadar gula mertua saya itu sekitar 550 sampai 600. Jadi itu sudah tahun 2000 sekitar 15 tahunan kena kencing manis. Nah, 550 600 itu sudah langganan ya. Meskipun dikasih obat anti diabetes, itu nanti turunnya sebentar, naiknya nanti naik lagi. Jadi seperti itu. Nah, di saat bed rest total itu punya keyakinan untuk memberikan produk HDI saat itu. Karena apa? Sebenarnya mertua saya dalam perawatan rumah sakit yang terkenal di Surabaya. Ya mohon maaf saya tidak menyebutkan ya. Nah saat itu memang mertua merasa kok berobat bolak-balik tapi tidak ada hasil seperti itu. Dan sempat mertua juga merasa putus asa. Tapi karena anak-anak ini kan ya tidak tega ya. Kalau melihat orang tua putus asa dengan kesakitan gitu loh. Akhirnya kita memberanikan diri untuk memakai produk HDI. Saat itu kita pakai bipropolis dalam dosis yang normal 3x1. Dalam dosis yang 3x1 itu, bulan pertama mertua saya sudah mulai bisa duduk di tepi ranjang. Jadi sudah mulai duduk. Bulan kedua, mertua sudah mulai bisa berdiri. Mulai berdiri dan pakai ini pakai tongkat.
Nah, bulan ketiga, bulan keempat sudah mulai belajar berjalan. Bulan kelima sudah bisa ke musola sendiri. Dan syukur kadar gulanya di antara 120 dan 140. Jadi yang 540 sama 600 itu sudah tidak pernah terjadi. Dan disitulah yang tadi yang seperti diceritakan Dr. Roy bahwa produk HDI ini memang untuk memperbaiki sistem pankreas. Jadi pada akhirnya insulin yang diberikan pada orang tua saya, mertua saya, akhirnya di stop dan obat OAD-nya secara berkala pelan-pelan turun dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Ya, Dokter ini sebentar sebelum dilanjutkan ya. Sebagai seorang dokter, menurut Anda selama ini kita kuliah, kita mengikuti seminar-seminar, adakah teori bahwa pemberian insulin itu bisa dihentikan atau pemberian insulin itu seumur hidup? Ya memang, kalau pemberian insulin memang kan seumur hidup ya Pak ya. Tapi kadang-kadang kita juga merasa kasihan karena saat itu badannya sangat kering. Ya, maksudnya sangat dari ya. Apa yang dialami oleh mertua ini berarti satu miracle ya sebenarnya itu ya. Iya, benar-benar miracle sekali ya. Karena apa? Karena perbaikan dari secara klinisnya, mertua yang awalnya itu kurus banget kayak hanya apa? Tidak ada daging ya kayaknya ya, kulit sama ini begitu minum produk berangsur-angsur seger. Jadi kelihatan seger, kelihatan lebih muda dari umurnya. Jadi seperti itu, Dok. Oke. Ya, itu berapa dari konsumsi itu sudah mengalami perubahan ya, Dok ya. Kalau menurut Dokter Eli sebenarnya kondisi yang ada itu saya percaya kalau Dokter Eli pasti juga sudah mengupayakan pengobatan yang terbaik sebagai seorang dokter ya. Nah, ini sekarang bagaimana kira-kira menurut pendapat Dokter Eli sebagai seorang dokter setelah mengalami di mertuanya nih dengan terapi kesehatan dari kedokteran dengan HDI? Nah, memang orang tua saya masih mengkonsumsi produk dari medis. Nah, tetap kan pasien dari rumah sakit, salah satu rumah sakit terkenal di Surabaya ya, tetap kita kontrolkan. Cuman dengan minum produk HDI itu perkembangannya sangat bagus. Artinya kadar gula yang 550 sampai 600 itu bisa turun secara berkala dan itu sangat bagus. Karena apa? Mertua dosis dari dokter otomatis semakin turun. Kami dari pasien-pasien yang saya yang lain yang tidak minum produk HDI. Oh iya, Dok, kemarin juga saya dengar sempat mengalami musibah keganasan ya orang tuanya ya. Oh iya, jadi kadar gulanya sudah turun ya 120 sampai 140. Nah, secara tidak sengaja memang saat itu mertua terjatuh dadanya terbentur sama galon kalau tidak salah ceritanya adik itu ya. Nah, karena yang kita takutkan ini ada ini perdarahan di paru-paru atau patah tulang ini ya, tulang rusuk ya. Yang kita takutkan itu. Kita foto rongsen ternyata setelah difoto rongsen terlihat bercak-bercak, coagulation kalau bahasanya kita medis ya, itu menunjukkan adanya keganasan. Dan dokter juga ini langsung memvonis bahwa mertua saya adalah kena kanker paru stadium 4. Nah, dari situ juga diberitahukan kepada keluarga, kita anak-anak dan cucu-cucu bahwa umurnya mertua saya hanya 2 bulan. Jadi kita harus menghitung hari saat itu. Sudah langsung divonis nih ya, 2 bulan. Langsung divonis. Karena apa? Yang pertama kondisi mertua saya itu langsung drop saat itu. Langsung drop sehingga tidak mungkin dilakukan kemoterapi. Jadi kemoterapi memang tidak bisa dilakukan karena yang ditakutkan dari rumah sakit adalah, mohon maaf ya, karena kemoterapi itu kan yang dirusak kan tidak hanya sel kankernya, tapi sel yang sehat pun ikut rusak.
Jadi yang dikhawatirkan malah, mohon maaf, kematiannya itu bukan karena kankernya, tapi karena kemoterapinya. Jadi rumah sakit menyarankan untuk disenang-senangkan, cucu-cucunya sering berkunjung, sering diajak rekreasi, diajak berkumpul, seperti Dalam itu. tanda petik itu sudah give up ya dok ya? Ya memang itu memang bahasa halusnya. Jadi Ya. akhirnya saya ya namanya kan kita keluarga besar dok. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngomong sama keluarga bahwa saya akan menerapi pakai produk HDI untuk spesialis kanker, yaitu Propoelik Plus. Saat itu kita berikan Propoelik Plus, Propoelik Plus Royal Jelly, sama polienergi. Dan saat itu memang kondisi pernafasan mertua saya memang sangat sesak. Sangat sesak. Nah itu, ketika kita mulai berikan Propoelik Plus, polienergi dan Royal Jelly, sesaknya mulai reda pelan-pelan. Awalnya pakai oksigen terus-menerus. Jadi oksigen itu secara kontinu pakai oksigen terus. Meskipun di rumah kita pakai oksigen. Nah, setelah berlangsung sampai 6 bulan, kita kontrolkan ulang. Jadi selama bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, itu kita tetap kontrol ke rumah sakit ya. Cuman orangnya enggak dibawa, pasien enggak dibawa, cuman keluarga aja ngambil obat. Dan kalau saya lihat obatnya cuman hanya multivitamin aja. Nah, ketika saya belikan Propoelik ini semakin bagus, jadi perkembangan dadanya itu juga tidak ada nyeri, tidak ada sesak. Nah, di bulan ke-6 kita mulai foto ulang, foto rongsen ulang. Dan itu kaget rumah sakit, loh kok bisa bersih begini, jadi bercak-bercak yang menunjukkan keganasan itu sudah bersih. Nah, awalnya kita memberikan dosis 4x2. Begitu 6 bulan, itu kita turunkan 4x1. Dan itu sudah bersih sampai sekarang ya. Wow, kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Ini satu lagi satu bukti nyata miracle yang diberikan atau keajaiban. Kalau mungkin Dokter Eli juga ini ya percaya kan di kitab suci ada ya dok ya, meyakini ini sehingga berani untuk memberikan kepada orang tuanya. Saya sangat percaya, bahkan kepercayaan saya mungkin 1000% ya Pak ya, tidak ada yang menggoyahkan dari kepercayaan saya terhadap produk perlebahan. Mungkin di awal mungkin saya hanya ini ya, bingung aja, hanya sebuah madu, tapi kenapa kok bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saya kan membaca buku RKA itu, jadi buku RKA itu sebagai awal, mertua saya belum menjadi medcon, jadi belum menjadi medcon. Halo. Ya, kayaknya. Halo? Ya, ya dok, silakan. Oh ya. Jadi RKA itu adalah sebuah pengetahuan yang memberikan pengetahuan baru buat saya, bahwa inilah jawaban dari apa yang diuraikan dalam Al-Quran, bahwa madu itu untuk berbagai macam penyakit. Dan dari RKA itulah saya mendapat pengetahuan baru. Oh ternyata perlebahan itu tidak hanya madu. Jadi ada bipropolis, ada polienergi, ada royal jelly, nah ada claver honey sendiri.
Dan di RKA itu diuraikan secara gamblang ya, jelas dengan sejelas-jelasnya masing-masing manfaat dari produk. Dan dari situlah saya mulai ini saya resep-resepkan sendiri, saya coba-coba sendiri untuk pasien-pasien saya. Jadi pengetahuan saya dari sebelum saya jadi medical consultant itu berbekal dari RKA. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi buku Rahasia Kekayaan Alam ini yang tadi Dr. Eli sharing ya, yang menjadi sumber Dr. Eli berani untuk memberikan. Oh ya, Dr. Eli mungkin ini ngomong-ngomong kalau sudah merasakan ya dari kita sendiri ini orang terdekat kita mengalami kondisi yang seperti itu. Bagaimana pengalaman Dr. Eli dalam memberikan produk-produk ini ke pasien-pasiennya, mungkin apakah juga mengalami hal yang sama, Dok? Ya, banyak Pak yang terbantu dari produk HD ini. Jadi beberapa pasien saya memang kebetulan saya ini kan hidupnya di desa ya Pak ya. Jadi kadang-kadang pasien itu mempercayakan secara penuh kadang-kadang sama kita. Dan kita ini kadang-kadang bingung, mau tak kasih apa, karena kapasitas saya hanyalah seorang dokter umum, gitu loh. Nah, akhirnya HDI ini menjadi salah satu solusi, dan ini mungkin satu-satunya produk perlebahan yang saya resepkan ke pasien-pasien saya. Dan banyak sekali yang memang sangat terbantu dari percepatan penyembuhan dari pasien-pasien saya. Ya, kalau di kondisi COVID Corona hari ini mungkin Dokter Eli ada pengalaman-pengalaman tertentu, Dok? Banyak Pak, kebetulan kan di kira-kira 3 km dari kantor HDI ini ada satu kampung ya, dari klaster Surabaya, kebetulan kan dari pasar ikan. Nah itu ada satu kampung itu diisolasi, jadi diisolasi secara mandiri karena ada sekitar 24 orang yang terpapar virus corona. Nah, disitulah. Nah, kita juga sosialisasi, kebetulan kan desanya itu kan diisolasi, jadi yang bisa masuk kan hanya petugas kesehatan dari puskesmas. Nah, kebetulan perawat-perawat dari puskesmas itu ada yang banyak mengenal dari produk HDI. Jadi kita bisa sosialisasi ke perawat-perawat yang ada di sana. Nah, itu ada beberapa yang cepat, jadi penyembuhan untuk dari swab positif ke negatif itu bisa sangat cepat, Pak. Sangat membantu sekali. Oke, mungkin bisa di-sharingkan salah satu pasiennya, Dok, dalam proses terapinya, Dok. Nah, di sini mungkin saya bisa ini ya, satu contoh, ini ada pasien saya, umurnya sih enggak ini, Pak, di angka 38 tahun. Sebenarnya banyak pasien kami yang corona. Cuman yang paling cepat ini ada umurnya mungkin muda ya, 38 tahun. Jadi ketika 4 Juni itu positif. Nah, ini negatifnya, ini hasil negatif ya. Sebelumnya pasien itu memang datang ke puskesmas. Jadi ini pasien dari perawat-perawat saya, jadi perawat yang downline saya. Jadi memang kita sosialisasi ya kepada mbak-mbak perawat, mbak-mbak bidan di daerah setempat itu, karena kita tidak bisa ke sana karena itu wilayah sangat tertutup karena terisolasi ya. Nah, di situ pasien ini memang kalau pasien ini beliaunya sebelumnya adalah suaminya meninggal karena COVID. Nah, meninggal karena COVID, dia tanpa gejala. Jadi istrinya ini orang tanpa gejala. Beberapa hari kemudian setelah di swab itu dia mengalami nyeri di tenggorokan seperti tercekik. Nah, setelah itu kita berikan produk HDI, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, akhirnya sembuh. Nyeri-nyeri di dada, nyeri-nyeri di tenggorokan, akhirnya sembuh. Dan hari keempat, tanggal 8, itu diperiksa, dan hasilnya ini negatif. Jadi 4 hari setelah pemeriksaan pertama, sampai pemeriksaan kedua sudah negatif. Dan pemeriksaan selanjutnya juga negatif.
Wow, ini ya dok ya. Jadi dokter Eli ini cerita seakan-akan penyakit COVID ini sudah banyak yang ditangani ya memang ya. Jadi seakan-akan ini kayak buat rekan-rekan di luar sana, ini penyakit COVID menakutkan sekali karena mengancam. Jadi di daerahnya sudah ada beberapa yang cukup mewabah ini, makanya dokter Eli sudah banyak yang menangani pasien COVID. Tapi dari rata-rata pasien yang diberikan produk HDI, dokter Eli bisa mengambil kesimpulan bagaimana dok kinerja produk HDI ini terhadap kondisi COVID ini dok. Jadi gini ya, propoelik terutama ya Pak ya. Jadi ada beberapa pasien saya. Kebetulan kan saya juga ada pasien dari jarak jauh Pak, dari Balikpapan. Nah, pasien saya dari Balikpapan ini kebetulan kan umurnya jauh lebih tua, 55 tahun. Nah, 55 tahun ini beliaunya enggak tahu terpaparnya di mana, yang jelas kayaknya di pesawat karena beliaunya tinggalnya asli penduduk Malang, tapi beliau PNS di Balikpapan. Nah, di situ dia terpapar saat naik pesawat ya Pak ya. Jadi ketika beliau ini sakit, itu merasa dadanya seperti panas terbakar, tenggorokannya seperti tercekik ya. Nah, disitulah peran produk HDI ya. Peran produk HDI di sini propoelik ya. Propoelik di sini adalah untuk sebagai antivirus. Yang kedua, untuk reaksi super infeksi yang terjadi di paru-paru. Ini bisa diperbaiki. Jadi perasaan panas di dada, ya kan memang saat COVID ini kan memang lendir itu terlalu berlebihan ya Pak ya di area paru-paru. Nah itu sangat bagus dengan menggunakan propoelik karena propoelik ini kan mengandung cape ya. Nah disitulah sebagai obat untuk superinfeksi dan superinflamasi ya. Artinya virusnya dibunuh, artinya untuk replikasi dari virus itu kan dihambat ya. Yang kedua juga sebagai superinfeksi, superinflamasi. Jadi peradangan yang ada di dalam paru-parunya ini dihambat. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah imun booster dari pasien sendiri itu naik. Jadi pasien enggak dalam kondisi yang kesakitan, lunglai. Nah, seperti itu. Jadi harapannya kita memang sakit itu ya memang terjadi terpapar, tapi paling tidak pasien enggak tersiksa gitu loh Pak, maksudnya. Ya, ini karena salah satunya juga karena fungsi propoelik sebagai imunomodulator ya dok ya. Imunomodulator. Dan yang kedua kita juga memberikan polienergi royal jelly dan yang terpenting lagi kita memberikan claver honey. Saat ini memang kan pasien tidak ada DM ya. Juga saya memberikan claver honey ini dalam dosis yang memang sesering mungkin. Artinya apa? Karena pasien-pasien saya ini isolasi mandiri semua. Jadi yang kita khawatirkan nanti pasien kan lemes ya. Apalagi kan coronavirus ini memang di area respirator ini kan lendir ini kan sangat berlebihan. Sehingga efek dari claver honey sendiri kan sebagai mukolitik. Artinya bisa mengencerkan dahak. Nah disitulah nanti perannya si claver honey sama propoelik ini saling sinergis untuk mencegah supaya tidak terjadi kegagalan nafas. Jadi di situ. Ya mungkin sedikit menambahkan Dr. Eli, saya baru aja menerima sebuah data ya, penelitian bagaimana propolis itu bisa menghambat proses terjadinya interleukin 2, 4, 6, dan 12, sehingga ini mencegah terjadinya sitokin storm atau badai sitokin yang terjadi pada penderita COVID yang menyebabkan kondisinya memburuknya karena gagal organ berbagai macam ini. Jadi di sini ternyata bahwa propolis ini sanggup untuk menekan badai sitokin sehingga terbukti propolis ini juga aman untuk penderita autoimun. Begitu ya, Dr. Eli ya? Iya memang, saya banyak kok pasien autoimun. Oh ya, justru malah untuk pasien autoimun sudah pernah menangani juga dok? Banyak,
kalau di Bunga sendiri saya punya 3 orang untuk ini ya lupus ya. Kalau tapi kan ini lupus itu kan manifestasinya kan berbeda-beda Pak. Setiap orang itu ada yang berupa nyeri sendi, ada yang berupa apa namanya kayak melepuh di badan juga. Jadi manifestasi dari lupus sendiri autoimun itu macam-macam. Jadi kalau di Gresik sendiri saya yang ekstrim ya itu punya 3 saya. Tapi kalau di Bali itu ada 1. Baru saya sendiri baru nemu itu 1 kalau di Bali. Nah, ya, Dr. Eli, sangat luar biasa sekali ya yang di-sharingkan untuk kita semua. Ada pesan dok, mungkin dari Dr. Eli yang mau disampaikan ke rekan-rekan sekalian berdasarkan pengalaman dari sisi medis dan dari produk HDI ini mungkin silakan dok. Jadi produk HDI ini kan kalau dilihat dari secara keseluruhan ya, kalau kita membaca RKA ya, itu kan komposisi dari setiap produk itu kan sangat lengkap ya, hampir dikatakan sangat seimbang lah, nutrisi yang paling sempurna. Jadi saya harapkan kita itu tidak perlu menunggu sakit ya untuk meminum produk HDI, karena produk HDI sendiri sebagai pencegahan dari penyakit. Jadi jangan sampai kita itu menunggu sakit dulu. Jadi kita minum produk secara rutinitas ini karena apa? Karena kita sendiri kan aktivitas kita di luar ini kan terpapar terus ya sama radikal bebas. Radikal bebas itu kan datangnya kan dari mana-mana ya. Jadi sebagian dijelaskan sama Dokter Devina, itu kalau dari dalam itu kan dari inflamasi, dari stres, dari penyakit-penyakit degeneratif. Tapi kan di luar sana kan jauh lebih besar karena kita itu terpapar polusi udara, polusi air. Dan air tanah pun kita juga sudah terpapar polusi. Jadi harapan kita minum produk HDI itu tidak perlu menunggu sakit karena untuk HDI ini adalah produk-produk antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Begitu Pak Roy.